Selamat berjumpa kembali di Teknologi dan Trik Elektrik. Untuk kali ini saya akan melakukan sebuah penggantian sensor pada genset. Jadi sensor ini mempunyai dua terminal, yaitu terminal G dan terminal WK. Terminal G mempunyai nilai tahanan 10 sampai dengan 184 ohm. Untuk terminal WK ini adalah terminal alarm ya, 0,8 bar. Jadi sebelum tekanan di 0,8 dia akan terhubung, dan setelah di 0,8 bar atau di atas 0,8 bar ini akan terputus dari ground atau body. Untuk batas tekanan dari pressure ini adalah 0 sampai 10 bar. Untuk di panel meter sendiri, pada panel genset saya akan cek berapa tekanan yang bekerja sekarang. Jadi ini adalah tekanan pressure ya, terbaca 9,9 bar, padahal pada normalnya ini hanya 4 bar ya, di bawah dari 5 bar. Jadi ketika kabel ini dilepas, tidak ada reaksi pada panel gensetnya. Jadi dipastikan bahwa ini adalah sensor yang bermasalah, dan saya sudah mempersiapkan untuk penggantiannya, dan kita akan mencek berapa tekanan normalnya pada sebuah genset ini. Jadi tujuan untuk pemasangan oil pressure ini dalam mendeteksi apakah ada kendala pada aliran oli atau aliran pelumas pada genset, dan apabila tekanan terlalu rendah atau tekanan oli terlalu rendah, ini bisa mengindikasikan bahwa ada masalah pada mesin. Misalkan volume dari oli sudah di bawah level, ataupun ada kendala-kendala lain seperti ada masalah pada gear pump oilnya atau filternya. Ini saya lakukan pada panelnya ya. Ini setelah kabel dipasang tadi, tekanan oli masih tidak ada reaksi sama sekali, dan tekanannya masih di 9,9 bar. Jadi ini ada masalah yang serius pada sebuah pressure switch-nya. Tanpa menunggu waktu lama, kita melakukan penggantian dengan unit yang baru, dan untuk hasilnya nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana untuk hasil, dan kita akan coba untuk tes running. Usahakan untuk pemasangan dari kontrol ini atau sensor ini jangan sampai ada kebocoran pada drat-dratnya, dan bila perlu digunakan selotip agar tidak ada rembesan-rembesan oli yang keluar dari pressure switch ini. Dan untuk preventifnya, sebaiknya oli dilakukan penggantian sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, dan lebih baik untuk oli menggunakan oli yang sudah standarnya, dan jangan asal menggunakan oli agar tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan lain pada unit dan mesin genset ini sendiri. Dan setelah pressure switch ini dipasang akan diukur, dan apabila tidak terhubung ya, seperti ini tidak terhubung, maka ini ada masalah pada saat pemasangannya, dimana pemasangannya tadi ini menggunakan selotip terlalu banyak, sehingga antara drat yang ada pada pressure switch dan body tidak terhubung. Karena sistem proteksinya ini negatif diambil dari body, maka untuk pemasangan selotip ini sebaiknya hanya dipasang selotip pada pangkalnya saja, dan diusahakan untuk body pada pressure switch ini dengan body mesin itu terhubung 0 ohm ya. Artinya tidak ada yang mengisolasi antara pressure switch ini dengan bodi mesin. Dan setelah terpasang ya, jangan lupa untuk melakukan pengukuran pada pressure switch-nya ini agar tidak ada nanti loss connection pada pressure switch dengan genset controllernya. Setelah diukur seperti dilihat, sudah ada perbedaannya ya, enggak seperti yang tadi, karena tadi tidak ada hubungan sama sekali. Dan kemudian untuk pemasangan ini ya, kabel yang sudah dipasang karbu tadi ya, ini dipasang di G nya untuk tekanan oli, sedang untuk alarm ini
bisa dipasang sebelahnya ya, karena ini ada menggunakan dua sensor, maka yang satu untuk pressure switch-nya dan satu untuk alarmnya. Jadi ini adalah pantauan setelah dilakukan penggantian pada pressure switch-nya, dan terbaca pressure olinya mempunyai nilai 4,1 bar ya, maksimumnya. Dan setelah pemasangan ini dan pengujiannya secara beban kosong ini dirasa normal, kemudian akan dilakukan sebuah uji beban atau memindahkan beban dari genset nomor 2 ke genset nomor 3, yaitu genset ini ya. Untuk tahap pertama ini melakukan sinkronasi antara genset nomor 3 dengan genset nomor 2 ya, jadi udah sinkron di genset nomor 3 atau genset yang baru kita ganti pressure switch-nya tadi, dan perlahan akan dinaikkan untuk bebannya atau memindahkan beban dari genset nomor 2 menuju genset nomor 3. Dan untuk genset nomor 2 nanti akan dimatikan dan otomatis beban berpindah ke genset nomor 3. Jadi ini tinggal proses untuk mematikan atau menonaktifkan genset nomor 2 ya, dengan cara menurunkan faktor daya, dan kemudian untuk beban-beban juga sudah kosong, baru tekan tombol reset atau emergensinya. Dan ini pantauan setelah diberi beban ya. Diberi beban dengan RPM 1500 dan untuk arusnya 224 ampere. Untuk hasilnya sendiri di 50,8 Hz. Jadi seperti inilah untuk proses penggantian pada pressure switch yang mengalami masalah, dan semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.